Baik, kita lanjut ke revolusi Rusia ya. Nah, sekarang kita lanjut ke revolusi Rusia. Ya, apa yang membedakan atau apa yang sama dengan revolusi lainnya adalah yaitu revolusi Rusia itu hampir mirip-mirip dengan revolusi Prancis. Cuma bedanya revolusi Prancis itu dari monarki, pergantian dari monarki ke sistem republik atau republik liberal lah ya kita katakan. Nah, sementara revolusi Rusia ini mengakhiri kekuasaan monarki menjadi negara sosialis atau komunis. Nah, itu bedanya revolusi yang terjadi di Rusia dengan di Prancis. Mirip tapi outputnya jadi beda. Kalau yang Prancis itu jadi republik liberal, nah sementara yang Rusia ini menjadi republik sosialis atau komunis. Nah, bahkan revolusi Rusia ini tidak hanya sekedar merubah monarki menjadi negara baru, tetapi juga justru melahirkan negara baru yang mana kita kenal. Setelah revolusi Rusia ini muncul negara baru, yaitu yang bernama Uni Soviet. Nah, yang mana Uni Soviet ini adalah gabungan dari beberapa negara. Konsepnya mirip seperti Amerika Serikat. Nah, yang mana Rusia itu menjadi salah satu bagian yang membentuk Uni Soviet pada akhirnya. Walaupun memang Rusia adalah katakanlah bagian terbesar dari Republik Sosialis Uni Soviet itu sendiri. Nah, baik, kita akan berbicara kondisi Rusia sebelum revolusi ya, sebelum revolusi. Nah, sambil dilihat ya di catatan kalian masing-masing. Nah, Rusia juga sama ya. Rusia itu adalah negara yang menganut sistem monarki yang mana dipimpin oleh seorang kaisar. Nah, di sini di Rusia biasa gelarnya itu Tsar. Nah, dan ketika revolusi terjadi, kaisar terakhir di Rusia itu ada namanya Kaisar atau Tsar Nicholas II. Nah, jadi ketika revolusi itu terjadi, rajanya itu adalah Raja Tsar Nicholas II. Nah, pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II, coba sambil dilihat catatannya, di Saint Petersburg, demonstrasi ini awalnya berjalan damai. Demonstrasi ini bertujuan untuk menuntut perbaikan nasib dan persamaan hak. Nah, kenapa persamaan nasib? Karena jangan lupa, ketika revolusi itu terjadi, Rusia baru saja mengalami Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia I melawan Jerman. Nah, yang mana akibat dari perang itu situasi ekonomi Rusia itu menjadi kacau, rakyat kelaparan dan seterusnya. Nah, sehingga menimbulkan krisis-krisis baru. Ya, ini mirip-mirip ketika Indonesia tahun 98 lah, mirip-mirip seperti itu. Yang mana keadaan ekonomi yang buruk menyebabkan rakyat turun protes ke jalan dan akhirnya katakanlah menjatuhkan si pemerintahan tersebut. Ini juga terjadi. Nah, Tsar Nicholas II juga di tengah situasi sulit itu dia ya katakanlah mengambil langkah-langkah ya. Misalkan salah satunya membentuk Duma. Nah, Duma ini parlemen lah ya. Terus yang selanjutnya membolehkan dan menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul. Ya, itu janjinya gitu kan. Walaupun mungkin janjinya belum tentu juga ditunaikan. Nah, kita pindah ke penyebab terjadinya revolusi Rusia ya. Yang poin A itu, pada masa pemerintahan Tsar Nicholas II muncul aliran-aliran yang menentangnya seperti kaum liberal dan kaum sosialis. Nah, jadi kaum liberal dan kaum sosialis mereka awalnya bersama-sama
bagaimana caranya supaya kekaisaran Rusia ini berakhir. Nah, walaupun pada akhirnya kaum sosialis lah yang katakanlah berhasil mengambil alih pemerintahan dari sebelumnya, dari Tsar Nicholas II beralih ke tangan kaum sosialis. Nah, di situ kalau kalian baca ada kaum sosialis demokrat itu awalnya dua aliran, yaitu Bolshevik dan Menshevik. Nah, ya di situ ada ya. Nah, pada akhirnya kaum sosialisnya sendiri juga terpecah lagi. Nah, mereka perang lagi gitu ya, setelah berhasil menumbangkan Tsar Nicholas, mereka juga berperang lagi, dan akhirnya yang berhasil mengambil alih kekuasaan di Rusia adalah kaum sosialis Marxisme, yaitu kaum Bolshevik. Nah, makanya revolusi Rusia juga sering disebut sebagai revolusi kaum Bolshevik. Nah, atau ya kita sederhanakannya kaum komunis lah ya, kaum sosialis, sosialis yang keras, yang Marxis, yaitu kaum Bolshevik. Nah, kita lihat di penyebab revolusi Rusia di poin B, ada peristiwa Bloody Sunday atau Minggu Berdarah, ada lagi ya ikut sertanya Rusia dalam Perang Dunia Pertama ya, karena Rusia itu dia mati-matian mempertahankan wilayahnya dari serbuan Jerman pada saat itu. Nah, terus yang selanjutnya terjadinya kesenjangan sosial. Nah, ya betul ya, di situ disebutkan bahwa gaya hidup para bangsawan yang tergolong mewah sangat berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat Rusia yang serba kekurangan. Ya pasti ya, kesenjangan sosial itu pasti akan menimbulkan ya kecemburuan sosial dan akhirnya menimbulkan ya gejolak sosial. Kalau tidak bisa dikendalikan, ya Indonesia pernah mengalami itu ketika 98. Pada akhirnya rakyat berdemonstrasi, mahasiswa, rakyat dan lain-lain, sehingga berakhirlah pemerintahan Orde Baru saat itu. Oke, kita balik lagi ke revolusi Rusia. Nah, jalannya revolusi Rusia. Nah, revolusi pertama atau revolusi Februari tahun 1917. Nah, berarti udah lama ya, sudah lama banget. Nah, terjadi di Saint Petersburg atau Petrograd saat itu. Ya, sekarang nama kota Saint Petersburg itu nama kota ya. Sepertinya sekarang sudah balik lagi menjadi kota namanya Saint Petersburg. Nah, karena memang kekuasaan komunis ini atau komunis di Rusia ini atau di Uni Soviet ini berakhir di tepatnya tahun 1991. Jadi ya negara-negara komunis memang di dunia sudah hampir rontok semuanya ya. Negara komunis di dunia ini praktis hanya menyisakan sekarang Korea Utara, Cina, Vietnam dan Kuba mungkin ya, cuma beberapa negara saja. Nah, terus di poin B-nya coba lihat revolusi kedua atau revolusi Oktober. Nah, revolusi ini terjadi masih di tahun 1917. Nah, di mana di situ kaum Bolshevik berhasil menduduki kekuasaan dalam pemerintahan baru di Rusia. Yes, betul ya. Jadi kekuasaan kaum Bolshevik itu yang mengambil alih kekuasaan. Nah, sehingga pada akhirnya Rusia atau Uni Soviet menjadi negara komunis. Bahkan Uni Soviet saat itu atau Rusia menjadi pusat dari komunisme di dunia. Bahkan komunisme di Indonesia pun punya hubungan, ya kaum komunis di Indonesia juga punya hubungan di Uni Soviet saking besarnya saat itu. Nah, kita masuk ke dampak revolusi Rusia ya. Nah, dampak revolusi Rusia yang poin A, menyebarnya paham komunisme ke seluruh dunia. Iya betul ya. Ya, di paham komunisme ini menyebar di seluruh dunia, termasuk ke Indonesia. Kita pernah dengar ya dulu kaum komunis di Indonesia itu berhasil
membentuk sebuah partai politik yang bernama apa? Partai Komunis Indonesia. Yang di kemudian hari karena memberontak ya dibubarkan oleh negara dan dinyatakan sebagai partai terlarang hingga detik ini. Nah, itu dampak revolusi Rusia. Lalu yang selanjutnya adanya perubahan dalam pemerintahan, yes, betul ya. Jadi yang tadinya sistemnya monarki sekarang menjadi sistem republik sosialis dengan nama baru yaitu USSR. Nah, ini bahasa ininya ya, bahasa resminya. Union of Soviet Socialist Republic. Nah, Soviet ini beribu kota di Moskow yang sekarang juga menjadi ibu kota Rusia saat ini. Nah, itu yang selanjutnya komunisme dan gerakan nasionalisme. Yes, betul ya. Nah, jadi komunisme berhasil menyebar ke seluruh dunia. Nah, kalau di Asia itu ya ada Korea, ada Tiongkok, Kamboja dan lain-lain. Nah, jadi komunisme juga menimbulkan hal itu. Nah, jadi sekian ya kisah tentang revolusi Rusia, yang mana sederhananya revolusi Rusia itu, Bapak ulang lagi, berhasil mengubah Rusia yang tadinya monarki absolut menjadi republik baru, yaitu republik sosialis yang kemudian berganti nama. Nama resminya adalah USSR, Union of Soviet Socialist Republic atau Uni Soviet. Nah, kalau kalian bingung Uni Soviet itu seperti apa, ya memang sekarang sudah tidak ada. Mungkin orang tua kalian sepertinya masih mengalami itu ya, masa-masa Uni Soviet masih ada. Kalau sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, nanti ada babnya tersendiri nanti di sejarah lanjut kelas 12 itu ada penjelasan tentang berdiri dan runtuhnya Uni Soviet. Baik, sekian penjelasan dari revolusi Rusia. Nanti kita akan ke materi selanjutnya. Terima kasih.